Ini termin kedua. Lanjutin goes healing yang kemarin. Selang 2 hari lah saya goes lagi. Kemarin tuh problem karena saya lupa ngecas kamera, HP-nya juga baterainya low. Jadi banyak event-event yang nggak bisa di shoot karena kehabisan. Ya itulah serunya. Ya hari ini kita jalan-jalan lagi. Oke. Ini bukan di jalan antar dusun. Ini di dalam dusun nih, masya Allah. Ya, nah ini saya lihat. Kayaknya mau ditanemin cabai. Mantap. Mudah-mudahan momennya pas. Karena nanam cabai itu kadang harganya murah, kadang harganya tinggi. Sekarang sedang tinggi nih. Karena lagi susah nanam cabai, hujan terus. Oke. Semoga petani kita tetap semangat. Mereka adalah pejuang. Mantap. Kalau lewat sisi Jogja yang seperti ini, saya ingat di Bekasi ya. Kurang lebih hampir sama dengan di Bekasi kalau yang gini. Di kampung-kampung Bekasi maksud saya ya. Jadi hampir tidak ada bedanya. Tinggal mana di Jogja. Kalau di sini ya kurang lebih samalah sama Bekasi, rumahnya sudah padat ya. Terus tiap pinggir rumah sudah diberikan pagar ya. Mungkin yang membedakan udaranya. Di sini relatif masih sejuk, tapi kepadatannya kurang lebih hampir sama ya. Padat, cukup padat. Apalagi kalau mau masuk ke gang-gangnya ya. Sudah padat sekali. Keren bang, tukang sayurnya motornya. Keren. Ya, lihat. Tapi mungkin di sini lahannya juga masih luas-luas ya, lahan-lahan masih cukup luas. Oke, kita lanjut ya. Rumahnya juga bagus, Pak Agus. Masya Allah, mewah-mewah. Ya, mantul di desa tapi makmur. Jadi, jangan pikir di desa itu tidak makmur. Desa itu Masya Allah luar biasa. Nah, ini masuk pinggir dusun. Jadi udah penuh sawah. Dan lihat jalanannya. Itu terus. Ini dari barat menuju timur nih. Jadi jalanannya relatif datar. Nanti pulangnya baru naik. Berangkatnya turun, terus tadi nggak ada goes-goesnya. Ini datar, baru pulang kita naik. Oke. Waduh, kasihan ini yang punya rumah dicoret-coret gini. Waduh, pintu gerbangnya pun dicoret-coret. Ya, begitulah vandalisme. Sobat, Masya Allah ini keren banget nih. Ini perpaduan antara klengkeng dengan janggung. Jadi jagung pinggir-pinggirnya kasih klengkeng plus ada pohon cabe. Oh, ini cerdas nih petaninya. Manfaatkan tanahnya maksimal. Plus tambah tales ini. Jadi ada tales, jagung, cabe, klengkeng. Waduh. Luar biasa. Lihat jalanannya. Hot mic mulus.
Ini dia luar biasanya Sleman nih. Kampung-kampung mulus, hot mic abis. Keren. Top banget dah. Sobat, banyak ya teori-teori slow living. Apa sih sebenarnya slow living? Oke, slow living itu ya slowkan saja semuanya. Slowkan saja semuanya. Oke, kita lanjutkan. Tadi pas pertigaan, pas kebetulan rame. Jadi slow living yaitu tadi yang intisarinya memperlambat gaya hidup kita yang tadinya gerasa-gerusu, buru-buru, pengen semuanya serba cepat, direm lah, kurang lebih seperti itu. Gampang, ya enggak juga gitu. Tapi ini hanya satu pilihan bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Pilihan kan banyak. Dan ya sebenarnya kalau mau slow living paling cocok ya untuk Anda, saya yang umurnya sudah mulai kepala 5. Umurnya sudah mulai mendekati 60. Mungkin perlu dipikirkan lagi. Tidak perlu gerasa-gerusu. Tapi juga perlu dipikirkan kalau Anda yang bukan pensiunan, bukan ASN atau pegawai BUMN, tapi udah ada pensiun ya. Saya aja sih yang nggak ada pensiun. Saya usaha sendiri ya. Jadi tidak ada pensiun ya, masih terus saja melakukan sesuatu yang bisa dijadikan sumber penghasilan. Dan itu harusnya bisa kita lakukan. Jadi poin terpenting dari slow living ya tadi menikmati ya, tidak perlu stres ya. Itu juga perlu dipikirkan untuk terus mendapatkan penghasilan ya, karena kalau tanpa penghasilan ya berat ya. Tapi adalah sobat, Allah sudah menentukan rezeki kita itu sampai akhir hidup kita. Yang penting terus berusaha, kencangkan doanya, nikmati, banyak berbagi. Ya seperti itulah. Enjoy your life lah. Bahwa hidup ini tidak harus selalu isinya bekerja, cari duit, apalagi bekerja pada orang lain ya. Saya lebih banyak usaha ya saya tentukan sendiri, tapi tidak bergantung kepada orang lain atau bekerja pada institusi lain. Saya bikin usaha sendiri. Saya rasa pilihan kita banyak lah. Tapi kuncinya nikmati aja lah. Nikmati apa yang bisa kita nikmati. Karena sejatinya banyak sekali yang bisa kita nikmati. Termasuk sepedahan seperti ini. Ini masih banyak burung apa ya? Saya nggak tahu kenapa sih burung-burung ini ngikutin traktornya ya. Sobat, terutama yang seumuran dengan saya, sudah punya rencana apa ya buat menikmati masa purna bakti, masa pensiun? Apa rencananya sobat? Coba boleh share di komen ya, biar kita bisa inilah merasa senasib. Kadang orang kalau senasib itu senang ya. Monggo, kira-kira apa rencananya yang sedang atau sudah dilakukan untuk masa pensiun sobat semua ya? Karena mau tidak mau, kalau Allah memberikan umur panjang, masa itu akan tiba, waktu itu akan tiba. Sehingga bagus juga kalau kita mulai merencanakan
mau ngapain, itu penting juga. Oke, ditunggu ya sobat. Ini selama saya tinggal di Sleman, Jogja, ini ada salah satu habit atau hal yang bagus ya dari para supplier atau vendor yang bekerja untuk apa ya, bangun-bangunan atau yang memperbaiki jalan atau apapun itu. Mereka selalu ngasih safety sign kayak gini, hati-hati sedang ada pekerjaan, terus safety first ya. Ya sebagai insan K3 ya, saya sering audit SMK 3 atau audit ISO 45001. Ini satu pembiasan yang cukup bagus ya. Oke, coba lihat lewat jalan yang single track ya, pinggir sawah. Mudah-mudahan ada jalan. Ini suka di itu nggak ada jalan terus. Istirahat dulu ya. Ini di sini. Kenapa di sini? Karena ada suara air mengalir. Dimsum, risoles, mayones, sambal. Ini madu, campur cuka nanas. Agak asam, tapi manis madunya ada. Enak banget, homemade dimsum yang buat Ibu Uji. Risoles. Ini telurnya telur ayam omega. Enak.
dapat gol. Ayo tanya. Agak kasar. Iya benar. Ini tapi wangi santai. Wangi bagus banget. Santai. Oke keren. Teksturnya kasar, mantap. Kalau ada susu, kasih UHT dikit kali nanti. Ini tadi ada campuran susu sedikit. Ini pengusaha semua ya ini ya. Udah punya usaha kan? Geng Kota Yogyakarta, soleha, mandiri, berjaya, siap naik kelas? Alhamdulillah, siap Pak Kamta. Alhamdulillah